Ini tentang Lea, Bapak Ibu. Lea dari seorang yang terluka, wanita yang terluka, dan akhirnya menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita mungkin ada banyak hal yang membuat hidup kita bisa terluka. Terluka oleh orang lain, terluka oleh kondisi, terluka oleh orang tua, terluka oleh banyak hal. Tapi saudara, kita belajar dari seorang yang tertolak, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Hidupnya menjadi pujian. Dan akhirnya Lea, hidupnya Bapak Ibu, dia bisa melahirkan satu generasi dan pada ujungnya sampai kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Yuk baca sama-sama. Kejadian 29 ayat 16 dan 17. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-30. Sama-sama baca. 2, 3. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea. Dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Lanjut, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Katakan amin. Saudara, ini backgroundnya ceritanya kayak gini. Yakub kerja di rumah Laban. Laban itu masih saudara Bapak Ibu. Masih saudara dengan ibunya, dengan Sarah saudara. Nah saudara perhatikan Bapak Ibu. Ketika Laban ini Bapak Ibu, dia mengetahui bahwa Yakub itu cinta Rahel. Maka di malam ketika Yakub sudah bekerja 7 tahun, diberikan pada malam pertama itu Lea kakaknya. Karena pada masa itu dia berkata bahwa gini, gak layak memberikan adiknya dulu, biar kakaknya dulu. Setelah genap 7 hari pernikahanmu dengan Lea, baru aku akan berikan nanti Rahel. Jadi cerita konteksnya seperti itu. Tapi kenyataannya Lea yang akhirnya menjadi istri juga Yakub Bapak Ibu, tidak dicintai oleh Yakub. Lea ini ditolak. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel. Karena memang Rahel lebih cantik. Dan Lea dikatakan matanya tidak berseri. Saudara kalau saudara baca arti kata matanya bisa itu tidak berseri itu. Matanya itu Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu. Matanya bukan kero, ngantukan Bapak Ibu. Mata ngantuk ngerti Bapak Ibu. Sayu, nah itu kalau orang Jawa ngomong sayu, itu bahasa Indonesianya itu apa? Apa benar itu? Sendu itu senang duit, bukan Bapak Ibu. Matanya itu orang tuh lihat, ya mungkin enggak jelek, tapi matanya itu sayu. Iya gitu. Enggak secerah Rahel. Tapi lihat Bapak Ibu, Lea kurang dicintai oleh Yakub, tapi lihat apa yang Tuhan nyatakan di sana. Ini konteksnya, Lea istri yang tidak dicintai Yakub, hidup dalam luka dan penolakan dan rasa tidak berharga. Bayangin, dia yang pertama nikahin, sekarang dia malah lebih cinta kepada Rahel. Dia tidak dianggap Bapak Ibu. Tapi Tuhan ujungnya mengubah garis ceritanya. Di mana lahirlah Yehuda dan Yehuda menjadi garis keturunan untuk Mesias nanti lahir Bapak Ibu. Nah di Kejadian 29 ayat 31 dikatakan demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ngomong Lea tidak dicintai. Kalau tidak dicintai berarti dicuekin Bapak Ibu. Jadi Lea itu ada tapi nggak dianggap Bapak Ibu. Dibukanyalah kandungannya. Jadi Tuhan melihat karena Lea tidak dicintai, apa yang Tuhan kerjakan? Dibukakan kandungannya. Lalu apa yang terjadi buat Rahel? Tetapi Rahel mandul. Lanjut. Lea mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berkata, sekali ini aku akan memuji Tuhan. Maka ia menamai anaknya itu Yehuda. Saudara perhatikan kalimat pertama. Ketika Tuhan melihat. Ayo sama-sama berkata. Tuhan melihat. Saudara, Tuhan melihat. Tuhan itu dalam bahasa aslinya melihat itu dipakai kata ra'ah, Bapak Ibu. Ra'ah itu bukan hanya gini Bapak Ibu. Saya lihatin Velin, tak pentelengi. Iya, Velin pakai kacamata, matanya 2, hidungnya 1, bukan gitu.
Melihat Ra'ah itu bukan hanya didelok itu kayak gini. Loh, kira Rafael, oh ini Gaby, oh itu Pak Kelik, bukan itu. Tapi Ra'ah itu Tuhan melihat itu lebih ke arah Tuhan melihat dengan belas kasihan dan kasih. Katakan amin. Tuhan melihat dengan belas kasihan. Tuhan melihat Lea dengan belas kasihan. Pada Lea tertolak cintanya, tertolak oleh kasihnya daripada Yakub. Tapi Tuhan memberi belas kasihan dan Tuhan bertindak. Saudara dengarkan ini. Dari tadi waktu ketika pujian dinaikkan Bapak Ibu, saya mendapat sebuah rema yang kuat adalah gini. Saudara, ketika engkau menyadari betapa besar cinta Tuhan dalam hidupmu, hidup kita akan mengalami perubahan yang besar. Hati kita akan diubahkan pasti. Masa depan kita akan diubahkan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika gini Bapak Ibu, engkau terus tertuju kepada masalahmu dan engkau lupa bahwa Tuhan melihatmu dengan belas kasihan dan Tuhan ingin bertindak dalam hidupmu. Saudara, orang yang merasa tertolak jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikannya. Tapi Tuhan justru memberi belas kasihan kepada orang-orang yang tertolak, katakan amin. Tuhan mengasihi Bapak Ibu apa adanya. Saudara, ketika engkau merasa Tuhan, kelihatannya aku diabaikan, aku dicuekin, aku dilupakan. Dengarkan ini. Sekalipun ayah ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan yang menyambut hidupmu, katakan amin. Demikian Mazmur berkata buat kita, Tuhan ra'ah dengan hidup kita. Dia melihat segala kekuranganmu, dia melihat kelemahanmu, bagaimana keadaanmu yang mungkin gak diperhitungkan dunia, tapi Tuhan melihat hidupmu. Mungkin ada di antara kita yang hari ngomong, Tuhan, hari ini Tuhan gara-gara aku hari ini belum sukses. Mungkin keluargaku gak nganggep aku. Mungkin ada di antara saudara berkata, mungkin keluargamu sedang ada dalam masalah. Orang lain seperti mencemooh aku Tuhan. Engkau tahu air mataku Tuhan, engkau tahu pergumulanku. Dan Tuhan melihatmu dengan belas kasihan dan dia bertindak dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mencintai Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat yang ke-18, mari baca sama-sama. 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saya sama tanya, adakah di antara kita yang patah hati? Patah hati. Jadinya, saudara mungkin kita lagi patah hati. Loh saudara, orang patah hati bukan masalah urusan cinta. Memang yang kita lihat di kisah Lea, dia kurang dicintai sama suaminya. Tapi dalam urusan kita, bisa jadi orang patah hati karena di pekerjaan. Kok bosku kita enggak, be aku cuek ya. Kelihatannya kok yang lain disayang aku kayak di Mbarno. Mungkin ada di antara kita berkata, kok orang tuaku lebih suka sayangnya sama dia. Kok aku kelihatannya kayak jadi anak yang kurang dicintai. Saudara, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Kalau engkau patah hati, sebenarnya Tuhan itu sedang dekat dengan hidup saudara. Jadi mari kita patah hati. Bukan Bapak Ibu. Maksudnya ayat ini menggaransi kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan dekat dengan hidupmu. Ketika semua menjauhi hidupmu, Tuhan justru dekat denganmu. Ketika semua orang kusta dijauhi dengan masyarakat dan dia harus menjauh dari lingkungan, Yesus justru mendatangi dia dan berkata, menjamahnya dan menyembuhkannya. Ketika wanita berdosa, dia dijauhi dan ingin dirajam batu. Yesus datang dan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, janganlah berbuat dosa lagi. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Adakah di antara kita yang tiap malam kita berseru nangis sama Tuhan sampai suaranya lirih? Tuhan. Saking remuk hati kita, lihat pergumulan kita, lihat mungkin kondisi keluarga kita. Tuhan mau berkata, Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita dan anak-anak kita. Tuhan akan yang menyelamatkan pekerjaan dan usaha kita. Saudara, Tuhan ra'ah, Tuhan melihat. Ayo ikutin saya, ikutin tangannya. Tuhan melihat. Ikuti tangan saya, ikuti saya. Tuhan melihat. Nah, ayo ikutin saya. Loh ini, saya begini, ayo. Semua. Tuhan melihat. Lah. Waktu Tuhan melihat saudara, berarti gini, Tuhan pasti campur tangan dan bekerja dalam hidup kita.
Ayo ngomong dengan saya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan, kemurahan, kebajikan, kasih setia, rahmat, berkat dalam hidup kita semua. Orang yang mengasihi Dia, katakan amin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh Tuhan aku remuk berarti aku lagi dihukum Tuhan. Siapa yang hukum? Tuhan justru dekat dengan orang yang tertolak. Amin. Jadi apapun keadaanmu, tidak ada alasan untuk menjauh daripada Tuhan. Karena Dia mencintai saudara. Katakan amin. Ayo baca sama-sama. Penolakan gak bisa tentukan hidupmu. Katakan amin. Siapa yang pernah ditolak? Saya pernah ditolak. Saya pernah tidak jadi wakil gembala, lalu ditolak, ditendang, dipecat. Oh bukan dipecat sih. Saya mau lebih ke arah mengundurkan diri. Saya pernah ngalami ini, tertolak. Dulu Bapak Ibu, kalau orang lihat koko saya, oh iya anak wapi, lagi jiwa segi pinter gini. Bareng delok saya sing nomor loro, alah. Iki beban keluarga, gitu Bapak Ibu. Jadi setiap gini Bapak Ibu, itu salah satu sindrom anak kedua Bapak Ibu. Di kudang, tak tinong, anak sing ganteng dewe, barang anak loro, iki. Duh, kok elek dewe, waduh. Dan biasanya tuh dibandingkan Bapak Ibu, betul enggak? Anak yang bungsu biasanya enak mendapatkan semuanya. Yang nomor 2 ini, kalau kokonya pinter, yang di tengah ini Bapak Ibu, nilainya kurang pinter kayak kokonya. Kamu kok gak bisa kayak kokomu. Tapi kalau yang bungsu nilainya jelek, gak apa-apa, tuh pasti bisa. Yang nomor loro, kowe iki kok elek terus nilaimu. Gitu Bapak Ibu. Saya gak pernah ngalami penolakan yang seperti itu. Penolakan tidak bisa tentukan hidupmu. Ngomong, penolakan dari dunia tidak bisa menentukan hidup saya. Kasih manusia itu terbatas. Iya, kasih manusia itu terbatas, maka jangan terlalu berharap sama manusia. Dan bahkan Alkitab berkata, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan jangan hatimu menjauh dari Tuhan. Orang yang demikian malah ngalami yang tidak baik, seperti pohon yang ditanam di tanah angus, yang tidak ada kehidupan. Tetapi lihat Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Ayo sama-sama baca. Dia tidak pernah gagal. Dan Dia selalu mengasihimu dengan kasih. Ikuti tangan saya. Yang tak terbatas. Katakan amin. Kasih Tuhan tak terbatas dalam hidupmu. Saya mau tanya siapa yang detik ini masih bisa berdosa? Kemarin Josen tanya gitu, ternyata saudara Bali belum ngerti juga. Siapa yang masih detik ini masih bisa melakukan kesalahan? Tolong angkat tangan. Coba delok-delokin sama-sama. Orang-orang yang berdosa sama-sama nih. Gak usah saling menghakimi. Katakan amin. Saudara kita ini dilayakan karena Yesus sudah menggantikan hidup kita. Dari kasih Tuhan yang tak terbatas itu membuat kita hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, nah aku gak akan tuntut hidupmu, aku akan menuntunmu. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kasih Tuhan yang tak terbatas tadi. Tak terbatas kasihmu. Maka waktu lihat tak terbatas kasihmu saudara. Orang yang paling banyak berdosa akan nyadari. Urip kumbien Tuhan, nek ora Tuhan tangkep Tuhan. Mungkin aku gak bisa jadi kayak gini Tuhan. Nangis makanya Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang saudara merasa baik-baik saja, saudara baik-baik saja. Saudara mau dinyanyikan set A, set B. Tak terbatas kuasamu. Saudara akan lihat gini. Rana apa-apa, lapo nangis-nangis bareng. Nangis lagi. Meler lagi. Saudara, kalau kita menyadari siapa kita, saudara akan bersyukur dengan kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Tuhan melihat. Dia melihat Velin, dia gak akan ngomong kayak gini. Loh tak lihatin loh, kemarin kamu gak gini ya. Karena kamu gak gini, maka sekarang kamu tak hukum. Gak gitu, dia ngomong kayak gini. Loh, ayo nak, bangkit nak. Bangkit. Dia lihat Lisel. Tuhan melihat muka gini.
Dan dia memberi belas kasihan. Dia liatin ke Alel. Oh iki ya. Seminggu teko, seminggu ora. Seminggu teko, seminggu ora. Nah, lalu Tuhan gak ngomong gini. Karena kamu datangnya seminggu teko, seminggu ora. Maka hari ini karena berkat kamu datangnya in out. Kayak ingus, maka aku juga akan memberkatimu dengan in out. Tuhan gak gitu. Justru Tuhan akan melihatmu dan berkata gini. Nah, kamu lagi ada masalah tuh. Nah. Lalu dia jawab, akeh Tuhan. Ayo nak, dekato dengan anugerah Tuhan. Enggak langsung begini Bapak. Loh, kue modelmu ngene ya, pantes uripmu gak ngene. Plak. Gitu. Bukan gitu Bapak Ibu. Tuhan menyatakan kasih yang terbatas untuk melihat belas kasihan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Memberi itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan melihat ke Pak Edi. Wah iki. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mendustai. Curi. Ya. Bapak Ibu, mungkin banyak kita itu punya banyak komitmen sama Tuhan, tapi berapa banyak kita juga yang mengingkarinya. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan tuh gak langsung pasang muka wajah kayak gini. Iki meneh. Terus dia ngomong gini, iki model ini rata pites mati ya syukur aja gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Tuhan akan ngomong sama gini, nak bangkit nak. Ayo bangkit. Kamu bisa kok. Kasihku lebih dari cukup dalam hidupmu. Saudara, kegagalan kita itu enggak menghalangi kasih Tuhan untuk tetap mencintai saudara. Penolakan saudara tidak menghalangi Tuhan tetap mengasihi saudara. Bahkan dosa saudara tidak menghalangi kasihnya untuk menjangkau saudara. Nangkap Bapak Ibu? Tuhan melihat saudara. Amin. Maka gambarnya itu, kok gambarnya beda ya di sini ya. Wajahnya itu, ini jadi warnanya hijau Bapak Ibu. Di sini agak merah Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihatlah Bapak Ibu yang ada di pelukannya. Ini loh. Tuhan Yesus. Itu siapa Pak dombanya itu? Ya kowe. Kita semua nih loh. Yang kadang kita keluar dari tuntunnya Tuhan itu memeluk. Nah, ayo toh. Dia akan nuntun kita sebagai gembala yang baik. Amin saudara. Next Bapak Ibu. Penolakan menuju pujian. Saudara, saya membayangkan Lea ini enggak dicintai. Tapi mana terus Bapak Ibu. Betul ya? Rahel dicintai. Gak mana-mana. Waktu saya lihat ini, apakah Tuhan itu sengaja? Saya merenungkan Bapak Ibu, Tuhan itu adil Bapak Ibu. Tuhan itu dalam kedaulatannya dia Tuhan yang maha kasih. Dan ujungnya memang Rahel itu dibuka. Tapi yang saya mau bukakan hari ini, dari orang yang tertolak ini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu dia melihat anak-anaknya, dia berharap dicintai. Next ya Bapak Ibu, lihat ya. Lea itu menamai anak-anaknya dengan nama yang mencerminkan isi hatinya dari 4 anak pertama. Perhatikan ya, ketika dia melahirkan Ruben Bapak Ibu, dia ngomong gini, Tuhan melihat sengsaraku. Ih ngeri ya. Jadi ini namanya Ruben, oh Tuhan delok sengsara, ini wong sengsara. Tujuannya Tuhan melihat sengsaranya supaya apa? Artinya Yakub itu berpaling kepadanya, betul enggak? Supaya nih loh, aku disengsara, kamu berduaan mencintai Rahel, tapi aku mbok gledakno, mungkin istilahnya kayak gitu. Tuhan melihat sengsaraku. Dia tertujunya kepada dirinya. Lalu anak kedua lahir Bapak Ibu. Dikasih nama Simeon. Kemarin kita mendengar hambanya pendeta Roni Daud Simeon betul. Simeon Bapak Ibu. Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Artinya apa Bapak Ibu? Fokusnya kepada siapa? Dirinya sendiri. Berarti kalau namanya ada Simeon, berarti Tuhan mendengar, aku kurang dicintai. Betul nggak? Ada di sini yang namanya, saya dulu punya teman, namanya tuh Sukar. Betul. Dia itu harusnya dengan kakak saya, lulusan kakak saya, angkatannya kakak saya. Saya sama kakak saya beda 2 tahun.
Tapi di angkatan saya, tetap gak lulus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sampai akhirnya gini, kar-kar. Ketoke sing salah iki Bapak Ibu ngek jeneng kowe. Setiap 5 pelajaran dia akan berpikir bahwa dirinya sukar. Makanya sama teman-teman dikasih sebutan lain, sulit panggilannya. Itu sampai kapanpun saya mikir gini, loh Bapak Ibu kalau orang Jawa kan apa yang terjadi itu yang dikasih nama gitu. Waktu metune angel dikasih mungkin namanya sukar. Waktu pelajaran matematika, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sukar jawabannya. Dulu waktu jawab Bapak Ibu, jawab soal matematika. Sampai dia dikasih nilai itu mungkin gak berbentuk saking sama gurunya. Angel-kangelan Bapak Ibu. Tak tanya nilaimu apa? Tak lihat jawabannya. Jawabannya gini Bapak Ibu. Podo gurune, podo gurune, podo gurune, podo gurune. Karena gak ngerti Bapak Ibu. Nah saudara, nama itu adalah menunjukkan apa yang sedang terjadi pada orang tuanya dan bakal apa yang terjadi kepada anak yang menyandang nama itu. Betul. Maka saya yakin di sini nggak ada yang punya nama Yudas Iskariot. Betul ya? Atau Barabas. Walaupun Barabas itu bar itu anak, Abbas itu bapak. Berarti anak bapak artinya. Tapi karena saudara tahu ceritanya tentang Barabas, saudara nggak mau setelah dibaptis. Siapa namamu? Tak kasih nama siapa? Silakan pilih. Barabas Pak atau Yudas Iskariot. Nggak ada pasti. Atau Isabel. Mau? Nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Itu ratu yang jahat. Makanya Bapak Ibu nama berpengaruh. Lalu yang ketiga, nama Lewi artinya suamiku akan melekat kepadaku. Apakah Yakub berubah Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Selama fokusnya masih kepada dirinya, dia mengalami terus pergumulan batin. Saya menemukan rema kayak gini Bapak Ibu. Selama hidupmu hanya terus berfokus pada kekurangan, kelemahan, hal-hal yang saudara berpikir ini kegagalan dan kegagalan, ini jangan-jangan saya kena kutuk, saya kena gini saudara. Saudara nggak akan pernah bisa mengalami terobosan di sana. Tetapi saudara, lihat ya. Ketika saudara, lahir Yehuda, yang tidak tadi kita baca, dikatakan gini, sekarang aku akan memuji Tuhan. Kata Yehuda dari kata yadah yang artinya mengangkat tangan, mengucap syukur, memuji Tuhan. Saudara, waktu disinilah saudara terjadi perubahan dalam hati Lea. Dari yang awalnya dia berpikir aku, dan aku. Sekarang dia mulai berubah. Aku mau berfokus pada anugerah Tuhan yang begitu besar. Aku dikasih anak banyak. Berarti aku tahu Tuhan sangat mengasihi hidupku. Maka dia memuji Tuhan. Dan waktu dia memuji Tuhan saudara. Akhirnya dari anak inilah Bapak Ibu. Saudara akan lihat hidupnya menjadi pujian. Hidupnya menjadi sebuah keharuman. Karena dari anaknya Yehuda. Nanti kalau saudara telusuri, lahirlah Yesus Kristus Sang Mesias. Katakan amin. Dari orang yang tertolak, orang yang tidak dicintai, lahir dari keturunannya nanti sampai kepada Yesus. Perhatikan perubahan hati Lea. Awalnya dia berharap cinta manusia. Tapi pada anak keempat ia berhenti berharap pada Yakub. Dia berhenti untuk ngandalin manusia. Dia berhenti untuk menuntut manusia. Kamu yang harus cintai, kamu. Dia berhenti dari itu. Maka di anak keempat dia mulai berfokus sama Tuhan. Dia menyadari anugerah Tuhan. Dan dia mulai memuji-muji Tuhan. Beralih dari berharap pada manusia menuju memuji Tuhan. Katakan amin. Ayo beralih dari manusia. Berharap dan memuji Tuhan. Sekali lagi, beralih dari berharap pada manusia. Dan memuji Tuhan, menuju memuji Tuhan. Katakan amin. Ayo baca sama-sama. Saat fokusmu beralih dari diri sendiri kepada kasih karunia Tuhan, itulah sebenarnya kebebasan yang sejati. Katakan amin.
Waktu saudara nggak tuntut dirimu sendiri, wah kenapa aku gini, karena saya kurang gini, karena kurang gini. Terus Anda melihat kekurangan, semakin Anda burn out, semakin Anda stres. Betul Bapak Ibu. Sini Vano, kesaksian dulu Vano, sini. Ayo sini Vano, maju Vano, ayo. Biar dia cerita burn out-nya kemarin Bapak Ibu. Kemarin waktu saya nemeni dia dari pagi sampai malam Bapak Ibu, saya berharap tugasnya selesai. Tapi dia burn out bapak-bapak. Masuk ke mobil langsung gini, temanku ki congok memang kok raiso. Ayo sini Vano, kamu kesaksikan. Semakin tertuju kepada kekurangan, semakin akan mengalami stres Bapak Ibu. Silakan, salam dulu sama Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya mau cerita. Jadi ceritanya kemarin pas Kamis itu ada praktek. Jadi di kampus saya itu tiap Kamis ada praktek di lab. Dan itu laporannya harus selesai di hari itu juga untuk dapat nilai yang 100 nilai maksimal lah. Kalau misalkan telat ngumpulin, telat sehari itu dikurangi 10 dan sampai seterusnya. Nah kebetulan saya dapat teman di lab itu maksudnya dapat partner untuk kerjanya itu yang kurang menguasai, kurang bisa lah maksudnya. Ya terus saat praktek udah saya suruh teman saya maksudnya untuk nyicil perhitungannya untuk di labnya, tapi itu ya dia ngerjainnya salah semua. Jadi akhirnya saat di lab saya harus ngecek lagi, saya harus ngukur lagi. Dan juga saya cuma nyuruh dia untuk ngukur-ngukur yang basic-basic aja. Ternyata ngukur yang gampang pun dia juga salah. Jadi ya lama, mulainya itu dari jam 4 sampai selesainya aslinya sampai jam setengah 7. Tapi saya sampai jam 11 itu. Dan ya gak selesai ternyata. Pas sudah mau ngumpulin juga jam 11 itu udah mau ngumpulin sebenarnya ke asdosnya. Tapi sama asdosnya disuruh revisi karena banyak yang salah. Nah itu saya orangnya kan maksudnya gak gampang terkena masalah lah. Maksudnya walaupun ada masalah tuh ceria. Tapi pada saat itu saya kayak mangkal banget gitu. Jadi saya diem aja. Saya dalam hati ini rasanya tuh pengen marah-marah sama teman saya gitu lah. Pengen berkata yang tidak baik. Tapi saya diem aja. Saya menahan diri, ya diem aja. Ya bahkan teman-teman saya tuh nyadar, saya yang biasanya orangnya maksudnya nggak pernah marah-marah gitu, tiba-tiba kok ini diem berjam-jam gitu. Karena saya ya stres gitu. Kayak ngerjain ini gimana, padahal besoknya juga saya ada retreat dari yayasan. Nah retreatnya itu dari Jumat sampai Sabtu. Nah otomatis kalau saya ikut retreat maka saya nggak bisa nyelesain laporan prakteknya. Dan otomatis baru bisa ngumpulin lagi Senin. Nah Senin itu kan udah ngurang 40, itu juga kalau udah selesai. Kalau belum selesai ya lanjut lagi Selasa, Rabu, Kamis, Senin itu bakal ngurang nilainya yang banyak banget. Nah akhirnya saya di situ pulang karena udah terlalu malam, udah jam setengah 12, saya masuk ke mobil, dijemput kan. Dan saya meluapkan emosi yang terpendam. Saya cerita gitu kan orang tua ya. Ya memang nggak enak cerita tapi berharapnya maksudnya ditenangin tapi ternyata malah diceramain juga. Ternyata malah dimarah-marahin kenapa nggak selesai. Ya saya bilang aja jujur ya karena teman saya nggak bisa, nggak mendukung banget. Karena hampir sebagian besar itu semua yang saya kerjain. Tapi ternyata saya tuh disuruh tenang dulu, ya udah saya tenang dulu. Saya mikir ini besok gimana. Kira saya ngechat sama orang yayasan saya memberi saya beasiswa bilang kayak gini, Bu, ini bisa nggak ya kalau besok saya nggak ikut retreat, izinkan. Karena saya ada tugas yang belum selesai. Nah akhirnya diizinkan puji Tuhannya. Dan saya baru lihat chat itu jam 5 pagi. Karena sudah terlalu ngantuk kan. Karena jam setengah 12 kemarin saat mau pulang itu saya juga masih ada tugas kalkulus yang deadline-nya jam 12 malam itu juga. Jadi saya ngerjain dulu dan saya ngechat. Habis itu langsung saya tinggal tidur, belum saya lihat lagi chatnya. Jam 5 pagi saya lihat ternyata dibolehin. Dan akhirnya saya pergi kuliah lagi dan saya ngerjain di sela-sela waktu saya nunggu matkul, jeda matkul, itu saya ngerjain laporan prakteknya dan ternyata bisa selesai dalam waktu 1 jam, 1,5 jam aja. Padahal kemarin yang saya ngerjain lama banget itu hampir 4-5 jam. Itu mungkin karena saya stres dan saya nggak tenang mungkin. Ternyata setelah saya tenang dan setelah saya maksudnya mengerjakan dengan santai lah, ternyata bisa juga selesai dan teman saya ini ternyata ini maksudnya kalau pelan-pelan diajarin juga bisa ternyata. Karena saya suruh ngukur, saya suruh nyatet ternyata juga bisa. Ini akhirnya setelah maksudnya pikiran saya tenang. Dan ya di ACC sama asdosnya. Jadi seperti itu, terima kasih.
Jadi intinya Bapak Ibu, jadi waktu di mobil itu, saya tanya, saya kan udah jam 11 nungguin, udah selesai. Temanku congok, gimana? Marah Bapak Ibu, itu udah. Lah saya modelnya gini, loh kamu gini, memang nggak bisa nggak apa-apa. Langsung saya gini, atau mau sekolah teologi ya sekalian. Saya gituin. Kalau nggak, lu saya itu santai Bapak Ibu. Tapi akhirnya ketika dia tenang Bapak Ibu, dia tenang, dia doa. Dia makan nasi goreng 2 bungkus. Tenang Bapak Ibu. Besoknya ngerjain selesai. Waktu saya melihat itu sederhana, kemarin saya cerita juga anak youth. Semakin kita berfokus pada kekurangan dan kelemahan, saudara akan semakin kok kurang ini, kurang gini, dan saudara akan terus pikirannya negatif. Betul ya? Tapi saudara semakin mempercayai Tuhan, libatkan Tuhan. Tuhan tolong saya. Sesederhananya kita itu ngomong, Tuhan tolong saya, beri aku kekuatan. Ternyata dalam waktu di sela-sela itu, Bapak, padahal dia ada mata kuliah, di sela-sela dia ngerjain, selesai. Dan semua beres. Lo kemarin waktu tak tanyain, itu multimeter sampai ngukur, ini salah kabeh, Bapak. Katanya, pakai multimeter, dihitung gini, hasilnya 10, barang digini, ini jadi 8. Pakai multimeter lain lagi, jadi 7. Ini multimeternya yang kabeh, kampus apik tapi nyalaki kampusnya. Ini multimeternya rusak, mungkin ngantuk kamu, capek. Orang yang Bapak Ibu terlalu lelah memikirkan diri sendiri. Kadang Bapak Ibu nggak fokus bahwa sebenarnya ada anugerah Tuhan untuk kita tuh rest. Betul Bapak Ibu? Rest in His presence. Maka setelah dia makan, kenyang, dia selesaiin. Saya sama istri, wis doa anakmu ini, ben tenang dalam damai sejahtera. Tidur Bapak Ibu langsung kakok. Jam 5 pagi Bapak Ibu, ternyata diizinkan gak ikut retreat. Haleluya. Perap. Sampai kampus Bapak Ibu, dalam hati yang tenang Bapak Ibu. Ngerjakan sama temannya yang tadi diomong congok, ya selesai itu Bapak Ibu. Dan nilainya tetap 100 Bapak Ibu. Jadi saya itu melihat apa Bapak Ibu? Saat fokus kita pada diri kita sendiri, kita itu akan semakin stres dan terbebani. Tapi waktu saudara melihat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara ini akan mengalami kebebasan sejati. Saudara akan mengalami hidupku berbahagia. Ku berbahagia. Sama-sama. Yakin teguh. Yesus abadi. Kepunyaanku. Tunjuk kiri kanan. Kamu warisnya. Ku ditebus, katakan, ciptaan baru, Roh Kudus, semua katakan, aku bernyanyi, sama-sama katakan, bahagia, wajah bahagia kok, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Katakan Pak Eko. Ayo katakan. Bahagia. Ya gitu. Bahagia. Uang bahagia itu Bapak Ibu berkatnya akeh. Ya memang orang bahagia itu berkatnya banyak Bapak Ibu. Orang bahagia sukacita Bapak Ibu. Itu berkat itu ngejar hidupnya apalagi kita di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Jangan suka sendu ya. Sendu sayu. Lalu saudara lihatin meratapi nasib. Saudara pernah lihat ayam tiap pagi hari Bapak Ibu. Kalau biasanya pagi hari kan kukuruyuk dengan semangat itu. Enggak tahu saudara ada ayam enggak di rumah saudara. Tapi saya dengar Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Atau saya kan punya anjing Bapak Ibu. Anjing saya itu titenannya 1 Bapak Ibu. Kalau sudah pagi hari Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu. Tiba-tiba enggak tahu dengar ada suara apa gitu. Kuk. Wah suara esok mesti gitu. Karena ada orang bergerak Bapak Ibu. Dia langsung gitu. Tapi saya enggak pernah jumpai Bapak Ibu. Anjing saya tiba-tiba pagi hari itu langsung gini, meratap kayak gini. Doro.
Aku sesok mbok kayak mangan apa ora ya. Lalu hari itu yang biasanya kalau dia ketemu pagi hari, halo Pon, langsung dia gini. Langsung pengen berdiri Bapak Ibu, minta disayang gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba dia datang hari ini. Dia karena nggak yakin, lalu pagi hari itu dia diam sambil ekornya ke bawah, lalu dia diam sambil liatin gini, merenung. Kenapa Bon? Aku nggak yakin besok hidup. Nggak pernah saya liatin gitu. Dia percaya Bapak Ibu, dipelihara Tuhannya. Lah Bapak Ibu dipelihara Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Harusnya Bapak Ibu lebih percaya anugerah Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Katakan amin. Kenapa tiap pagi waktu datangi, gimana kabarnya? Segini Pak, angel Pak, rong ditulung-tulung Pak. Saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Fokuslah pada anugerahnya. Maka saudara akan memuji-muji Tuhan. Saya tadi nggak janjian sama Johnson, seharusnya lagu terakhir nggak itu ya tadi ya. Nggak itu, tiba-tiba saya merasa, tak terbatas kasih-Mu. Saya langsung nangis Bapak Ibu, memang tak terbatas kasih-Nya dalam hidup kita. Saya memuji Tuhan, saya ngomong Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu, kita tuh nggak ada sampai detik ini Bapak Ibu. Semua karena kebaikan Tuhan. Next, dari luka lahir pujian, sama-sama. Dari air mata lahir sukacita. Dari penolakan lahir sebuah penyembahan sejati. Karena fokus kita hanya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ayo angkat tangannya. Aku memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ngomong, Tuhan Yesus ciamik pol. Lah ngono. Ciamik pol. Sangat baik. Wo zhe jian han song ya wa. Dong xing xing qi wa. How. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini harusnya itu siapa Mi? Lisa ini pintar bahasa Inggris, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ini cocoknya sama Bu Yuli. Nanti saya waktu khotbah di China, Bapak, mereka yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk translate. Saya akan khotbah. Tuhan Yesus mengasihi. Yesus, how? Wo bu cetau. Yes, cetau. Ya, Airna. Ngerti ya, wo bu cetau? Oh saya ya gitu. Saya tuh kemarin nyanyi itu Pak. Yen tu yang kai cetau. Yen ran tu yang kai cetau. Ran tu yang kai cetau. Yesus sesuai. Artinya apa saudara? Semua orang harus tahu. Saya tuh belajar Bapak Ibu, di Sincung Bapak Ibu, belajar Bapak. Sincung. Saya kemarin nyanyi, di anak-anak youth apa yang kemarin apa? 我亲爱你，我就爱你，耶稣，一生我亲爱你。Weh, keren dong, pinter loh. Ini belajar. 我将万年的这道部分交付耶，我准发注定发是注定命令. Ah, gitu Bapak Ibu. Lo betul Bapak Ibu. Pak itu beneran kata-katanya gitu. Saya dengerin saudara. Tak dengerin katanya bunyinya gitu Bapak Ibu. Ya jadi teringat tuh Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik mengasihi kita semuanya. Amin. Haleluya. Terakhir Bapak Ibu. Matius 1 ayat 2-3 dikatakan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda anaknya. Yehuda anaknya siapa? Lea. Yehuda anaknya Lea. Pertanyaan saya, kenapa kok Yehuda dimasukkan di sini Bapak Ibu? Kenapa enggak Ruben? Kenapa enggak anaknya Yusuf? Inilah bicara yang namanya anugerah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Yehuda kalau kita pernah belajar, Yehuda ini bukan orang baik, tapi dipilih sampai nanti keturunan sampai kepada Mesias. Inilah yang saya sebut dengan anugerah Tuhan,
penetapan Tuhan bicara tentang kedaulatannya, tapi juga bicara tentang yang namanya kasih karunia-Nya bagi orang yang dipilihnya. Katakan amin. Terakhir Bapak Ibu, yuk sama-sama baca. Tuhan tidak memanggil yang sempurna. Ia mengangkat mereka yang diabaikan untuk menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Katakan amin. Selesai. Haleluya.